Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Vivo Y20H, Vivo Y28 ya. Dan ini keren sih desainnya. Dan seperti biasanya saya belinya online ya, dan saya belinya di biasanya si Tokopedia atau di Shopee, tapi biasanya Tokopedia. Dan seperti biasanya langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli yaitu Vivo Y20H, Vivo Y28. Di sini baterainya ini fitur unggulannya, baterainya 6000 mAh ya, Dan gini kita dikasih nota harganya 2.085.000 ya. Dengan ongkirnya anggaplah 2 juta ya. Oke, dan surasinya juga. Dan sekarang kita ke boxnya. Bagian kanannya kayak gini, ada baterainya besar 44 watt chargernya. Dia sudah jual stereo speaker ya 90 Hz, dan ada IP64 ya, tahan air, 4 tahun proteksi baterai. 4 tahun proteksi baterai guys. Dan yang saya ambil ini, yang saya beli ini yang varian RAM 6GB, internal 128GB, dan juga warnanya gleaming orange. Oke, sekarang kita buka. Dan sekarang kita ke bagian dalamnya. Ini ada smartphone-nya, kita taruh dulu, masih terbungkus. Dia ada stiker IMEI, ada partisi, dan di sini ada casing. Case-nya yang bening kayak gini ya. Dan di sini ada paduan singkat kartu garansi. Di sini ada kabel charger yang sudah menggunakan Type C, dan di sini juga ada SIM trajector kepala charger yang sudah mendukung 44 watt biasanya maksimalnya. Oke, mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Vivo Y28. Desainnya guys. Dan di sini kayak bling-bling gitu ya. Cakep. Dan ini juga nggak ngotak kayak gini. Dan di pinggir-pinggirannya ini kayak ada gigi-gigi gitu ya, gerigi gitu guys. Cakep. Dan sekarang kita ambil, lalu nyalakan. Dan sambil lalu kita beresin barang-barang ini dulu. Dan kita ke smartphone-nya, dan desainnya cakep. Dan sambil lalu kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off, kayaknya ini juga fingerprint ya. Perangkat fingerprint, ada tombol volume up down. Di bagian atasnya ini kosong, dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray yang kita lihat ya hybrid ya. Mungkin ini aja kekurangannya ya. Dan dia ada karet pengamannya dari masukan air ya. Di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Oke, dan sekarang kita setting bentar. Jadi pas awal-awal kita aktif smartphone-nya ya, internalnya 128GB, tersisa 108GB, kemakan 20GB oleh sistem ya. Oke, ini lumayan kecil ya. Dan sekarang kita setting bentar. Oke, kalau secara desain menurut saya ini keren banget sih dengan desainnya kayak gini. Yang biasanya ngotak ada 3 kamera, ini malah dikasih 2 dengan desain di sini ada 2 buletan. Dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ini variannya ada 3 varian. Ada yang RAM 6GB, internal 128GB, yang dijual dengan harga 2.399.000 atau 2.400.000 ya. Dan ada juga yang RAM 8GB, internal 128GB, yang dijual dengan harga 2.599.000 atau yang varian RAM 8GB, internal 256GB, yang dijual dengan harga 2.999.000. Dan saya ambil ini yang paling kecil ya, yaitu RAM 6GB, internal 128GB. Ini kalau yang RAM 6GB bisa ditambah 6GB, kalau yang RAM 8 bisa ditambah 8GB. Itu perbedaannya ya. Dan sekarang kita bahas bagian varian warnanya. Warnanya ini ada 2 varian warna. Yang pertama itu hijau zamrud, dan satu lagi itu orange senja. Ya, hijau zamrud dengan orange senja. Yang saya ambil ini yang orange senja. Kayak pink-pink gitu ya. Ya, kalau di iPhone dulu rose gold ya. Ini mirip dengan rose gold. Dan ini desainnya keren sih, karena di sini gak biasa kayak HP-HP yang biasanya kameranya 3 terus ini sini kotak. Ini agak bulat gitu, curve gitu ya. Dan ini keren sih. Enggak mainstream banget. Dan ini banyak sih HP dulu kayak gini, cuman ini keren sih. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan plastik dan framenya menggunakan plastik. Tapi walaupun plastik dia mirip dengan kaca kayak gitu. Di sini ada pantulan cahaya juga kalau kena cahaya. Ada gambar kayak burung gitu ya lagi terbang. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Layarnya menggunakan layar IPS LCD ya, ukurannya itu 6,68 inch, rasionya 20:9. Yang resolusinya masih HD plus, yaitu 1608 x 720 pixel, dan untuk refresh rate-nya sudah 90 Hz. Cakep sih. Dan untuk kecerahannya sih katanya 1000 nits, dan ketika kita coba di bawah terik matahari terang banget sih. Oke. Dan untuk proteksinya saya nggak tahu, kayaknya nggak ada proteksinya, tapi untungnya dia sudah dapat screen protector ya.
Oke, cakep. Dan dia juga memiliki IP68 yang tahan percikan air dan juga debu ya. Dan untuk keamanannya dia ada dua keamanan. Yang pertama itu side fingerprint dan face unlock. Untuk side fingerprintnya menurut saya sih lumayan cepat ya, cepat banget. Malahan cepat banget ya. Dan untuk face unlocknya dia cepat. Dan juga ada ketuk 2 kali untuk menyalakan layar dan mematikan layarnya. Tuh, cepat. Ketuk 2 kali. Cepat kan? Dan untuk Androidnya dia menggunakan Android 14 dan interface-nya dia menggunakan Touch OS 14 ya. Ya tampilannya kayak gini aja. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G85 yang didukung dengan RAM 6GB bisa ditambah 6GB secara virtual dan internal 128GB. Dan ketika kita lihat di AnTuTu Benchmark-nya dia mencapai 254 ribuan. Ini gokil banget sih. Dan ketika kita lihat di sensor-sensornya dia lumayan lengkap sih. Dan gyroscope-nya juga responsif banget atau agresif banget ya. Sensornya agresif banget. Dan untuk lain-lainnya NFC-nya ada multifungsi. Dan dia juga speakernya sudah stereo. Yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan dia juga bisa split screen. Dia kenennya bisa split screen. Misalkan kita buka aplikasi. Misalkan kayak gini kita geser ke atas. Nanti dia bisa split screen kayak gini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 6000 mAh. Gokil banget. Ini badak banget tapi setipis ini. Dan dia didukung dengan charger 44 watt. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya cuma berkurang 6%. Ya karena baterainya 6000 mAh. Tapi kemarin ya, Vivo itu ada yang baterainya 5000 mAh tapi nonton YouTube selama 1 jam. Sama, saya menggunakan WiFi yang sama dan kecerahannya yang sama dan juga speaker sama di 50%. Itu dia berkurang cuma 4%. Tapi ini kalah iri sih sebenarnya dengan yang 5000 mAh karena memang chipset itu mendukung juga sih untuk ketahanan baterainya. Dan ini lumayan iri sih 6% menurut saya selama 1 jam. Dan ketika kita coba buat ngecas dengan charger bawaan yang 44 watt, dia 10 menit bertambah 8%. Dan 20 menit dia bertambah 20%. Dan 30 menit dia bertambah 32%. 30 menit bertambah 32%. Kayaknya nggak nyampe 1 jam ya dengan baterai segede ini, sebadak ini. Tapi kok saya ragu ya, masa ini 6000 mAh? Padahal kan desainnya tipis banget ini. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide dan 2 megapiksel aperture f2.4 depth sensor. Sedangkan di kamera depannya dia beresolusi 8 megapiksel doang. 8 megapiksel doang yang aperture f2.0,5 wide. Dan untuk setting-setting kameranya kalau kita lihat seperti ini. Ada mode foto yang bisa ngezoom sampai 10 kali, ada mode portrait. Bisa kasih filter juga ya. Ada mode malamnya, di sini ada mode video yang perekamannya itu sampai 1080p 30 fps atau kamera depannya sama sih. Dan di sini ada mode lainnya, di sini mode 50 megapiksel panorama, dokumen, gerak lambat. Setelah waktu mode pro, kita lihat di gerak lambatnya mentoknya di 720p 120 fps. Oke, atau kalau kita lihat di mode pro-nya dia sampai berapa second? Sampai 32 second ya, satu foto 32 second. Oke, cakep. Dan untuk hasil perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo Y28. Kalau kita coba buat ngezoom sampai 10 kali dan sudah burik banget ya, burik banget. Dan kalau kita balikin kayak gini, untuk dynamic range-nya lumayan ya, lumayan luas dan tuh HDR-nya cukup cakep. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih. Untuk kualitas kamera belakangnya kayak gini ya, kalau siang-siang. Semalam kita cobain. Dan untuk kualitas kamera depannya kayak gini. Kok kayak overexpose gitu ya? Di atas itu putih banget. Seharusnya ini ada awan-awan kayak gitu, biru gitu. Kita coba sentuh layarnya. Nah, seharusnya kayak gitu sih. Tapi kalau kayak gini, nah, overexpose banget ini ya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo Y28. Ini saya ada di kota ya, lagi jalan-jalan. Kita ke tes kameranya di sini. Dan ini kalau malam-malam kayak gini ya, memang kalau HP-HP
entry level kayak gini kurang stabil ya. Kalau kita putar ke wajah kayak gini kan bisa untuk kualitas kameranya kalau malam kayak gini, dan kamera depannya kayak gini. Padahal di tempat yang terang kayak gini masih kurang tajam. Seharusnya ini terang banget daripada kalau kita coba di rumah ya. Nah, bisa di zoom juga. Dan untuk hasil fotonya sih kalau siang-siang, kalau nggak kita aktifin mode HDR-nya ya putih gitu ya, overexpose. Tapi kalau kita aktifin mode HDR-nya cakep. Mode portraitnya juga oke lah. Dan kamera belakangnya lumayan oke, apalagi kalau kita aktifin mode HDR-nya ya. Dan mode portraitnya lumayan rapi ya, walaupun kurang terang kayaknya. Dan kalau kita potret bunga ini natural banget sih, tapi agak gelap gitu ya. Dan kalau kita buat zoom dia mentok di 10 kali doang. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini cahayanya banyak banget sih. Ya ternyata kamera depannya ini kurang tajam sih menurut saya. Tapi kalau kita gunakan mode potretnya lumayan kelihatan tajam sih. Apalagi kalau kita gunakan kamera belakangnya sih kurang tajam juga sih. Walaupun kadang-kadang tajam kayak kalau kita gunakan mode auto tanpa menggunakan mode potretnya. Kalau kita gunakan mode potretnya itu malah kurang tajam ya. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap, ini gelap banget sih, gelap banget. Kalau kita gunakan mode malamnya lumayan kelihatan, apalagi kalau kita gunakan mode pro-nya, terang banget. Oke, itu dia hasil perekaman video dengan jepretan foto dari Vivo Y20H. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau siang-siang sih menurut saya sih oke ya. Warnanya oke, walaupun kadang agak overexpose ya, terutama di kamera depannya overexpose banget kalau siang hari. Tapi kalau kamera belakangnya agak mendingan. Kalau malam-malam sih cukup oke, tapi sayangnya ini kamera depannya kok burik banget ya. Ya, burik banget. Dan kalau kita bahas di bagian kelebihan, ini banyak banget kelebihannya. Baterainya 6000 mAh, baterai badak, charger sudah 44 watt, dia ada NFC-nya, ada speakernya sudah stereo, dan bisa dimaksimalkan sampai 300%, slow motion ada, mode pro ada, bisa split screen. Menurut saya sih recommended banget di harga 2,1 jutaan kalau kita beli online. Kalau beli offline 2,4 jutaan ya. Dan untuk kekurangannya sih menurut saya ini ada 4 ya. Yang pertama, kameranya kurang tajam ya, apalagi kalau malam-malam. Dan yang kedua, dia sayangnya kok masih hybrid, rata-rata sudah nggak hybrid ya. Dan yang ketiga, nggak ada ultra wide nya. Dan yang terakhir yang sayang banget, dia nggak ada AIS nya ya. Kayak Infinix itu sudah ada, itel, bahkan Xiaomi itu rata-rata sudah ngasih AIS ya di kamera belakangnya. Atau ya Samsung juga banyak yang sudah ngasih AIS di harga 2 jutaan. Ya mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.